Hi, welcome back to my English class. Last week we have discussed about caption text. Pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang caption text. So today our topic is still about caption text. Pada hari ini topik kita masih tentang caption text, but we focus on collecting information of caption text. Tapi kita fokus kepada collecting information dari sebuah caption text. Oke, sebelum kita membahas tentang collecting information, kita harus tahu dulu tentang unique structure dari caption itu sendiri. Yang pertama adalah title. Title ini artinya adalah judul utama. Kemudian yang kedua ada lead. Lead itu adalah judul. Kemudian yang terakhir adalah section heading. Section heading adalah bagian dari judul. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kinds of the caption text. The first one is identification bar. Maksud dari identifikasi bar ini adalah who is the someone in the pic, ya. Maksudnya adalah nama dari seseorang yang berada pada foto atau gambar pada sebuah caption. Jadi dalam caption ini hanya berisi tentang nama orang yang terdapat dalam foto tersebut. Okay, the second one is cut line. Cut line ini adalah who is the person and what is happening. Maksudnya adalah siapa orang yang berada pada gambar atau foto tersebut, kemudian what is happening, apa yang sedang orang itulah lakukan. Jadi berisi tentang who and what, ya. Who is the person and what is happening. Oke. Kemudian next, summary. Summary ini yaitu berisi tentang 5W, ya, yaitu what, who, where, when, and why. Maksudnya adalah apa yang dilakukan oleh seseorang pada gambar tersebut, kemudian siapa yang berada pada gambar tersebut, kemudian di mana kejadian tersebut, kemudian kapan terjadinya, kemudian kenapa hal itu terjadi. Nah, itu yang dimaksud dengan summary. Jadi adalah bagian caption text itu berisi tentang 5W, lengkap semuanya, ya. Tapi ada lagi yang lebih lengkap, yaitu yang selanjutnya adalah expanded. Expanded ini maksudnya adalah lebih lengkap dari summary, yang dikenal dengan istilah complex caption. Nah, dalam expanded ini memakai 5W1H. Kalau tadi summary hanya memakai 5W tentang what, who, where, when, and why, kalau expanded dia memakai 1H yaitu how. Oke. Kemudian selanjutnya adalah quote. Quote ini adalah inspiring word, ya. Maksudnya adalah kata-kata inspirasi buat semua orang. Oke. Kemudian the last one atau yang terakhir adalah group identification. Maksud dari group identification itu adalah foto atau gambar yang tidak hanya berisi satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang atau kelompok. Nah, itu yang dimaksud dengan group identification atau group identification. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membahas contoh caption text. Nah, dari contoh ini nanti akan Miss kasih beberapa soal, ya, makanya tolong diperhatikan. Ini ada contoh dari caption, ya. Nah, ini adalah sebuah contoh ada gambar orang beserta captionnya. Nah, di dalam gambar tersebut ada seorang tokoh besar dunia yang bernama Einstein, ya. Kita tahu, ya, Einstein atau Albert Einstein ini adalah seorang pemikir yang handal dan seorang yang jenius. Nah, di sana dia menulis seperti ini. Once you stop learning, you start dying. Oke. Nah, di dalam kata-kata tersebut pada gambar tersebut kita akan bahas 3 poin penting. Yang pertama berisi tentang what is the content of the caption.
apa isi dari caption tersebut. Yang kedua, kita berbicara tentang what is the function atau what is the purpose, apa tujuan dari isi caption tersebut. Kemudian yang ketiga atau the last one is target readers, ya. Target readers atau viewers ini maksudnya adalah ditujukan kepada siapa caption tersebut. Nah, terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang konten, purpose, and target readers, kita akan artikan dulu apa arti dari once you stop learning, you start dying. Artinya adalah ketika kamu berhenti belajar, kamu mulai sekarat atau kamu mulai mati. Nah, sekarang kita bahas ya. The first one is content. Apa konten dari caption tersebut? The content is the important of learning for everyone. Maksudnya adalah belajar itu penting bagi semua orang. Jadi di sini Einstein mengatakan kepada kita bahwa belajar itu penting bagi setiap orang. Ya, itulah konten atau isi dari caption tersebut ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang purpose ya, yang kedua adalah purpose. Purpose-nya adalah to remind you or to inform you that learning is crucial for your life ya. Artinya adalah untuk mengingatkan kamu atau menginformasikan kepada kamu bahwa belajar itu adalah penting untuk kehidupan kamu sendiri. Nah, seperti yang kita pelajari minggu kemarin, kalau purpose atau social function dari caption itu adalah to inform atau to describe. Jadi, kalau ada pertanyaan, purpose dari caption tersebut adalah kita masukkan to inform, to remind ya, atau to describe. Jadi, sekali lagi purpose-nya adalah to remind or to inform you that learning is crucial for your life. The last one is target reader. Yang terakhir itu maksudnya adalah kepada siapa isi caption tersebut ditujukan. Dalam hal ini kepada siapa Einstein mengingatkan kalau belajar itu penting. So, the targets are teachers, students, and the other academician. Artinya adalah target viewers atau target readers itu adalah kepada guru. Guru tidak hanya mengajar tetapi dia juga belajar ya. Kemudian murid. Ya, kemudian yang terakhir adalah seluruh pihak akademis yang lain. Oke. Sekian materi kita pada pagi hari ini. Thank you for your attention and see you.